Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS yang diberikan oleh dosen Ibu Rikola Dewi Rawa, SEMM. Perkenalkan, nama saya Aftriasih dengan NIM 2210417830, kelas EF1 daerah, mata kuliah Anggaran Perusahaan. Pertanyaan pertama, jelaskan konsep dasar anggaran dari pengertian, sifat, tujuan, dan jenisnya. Anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian keuangan yang sangat penting dalam manajemen. Berikut konsep dasar anggaran. Yang pertama, pengertian anggaran. Anggaran adalah rencana tertulis yang menggambarkan estimasi pendapatan dan pengeluaran dalam periode tertentu. Ini mencakup perincian rinci tentang bagaimana sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Yang kedua, sifat anggaran. Rencana dan kontrol. Anggaran berfungsi sebagai rencana keuangan dan alat kontrol. Ini membantu organisasi merencanakan bagaimana mengalokasikan sumber daya dan kemudian memantau kinerja sesuai dengan rencana tersebut. Terukur dan spesifik. Anggaran harus spesifik dan terukur sehingga tujuan dan target yang ingin dicapai dapat diidentifikasi dengan jelas. Terbatas pada waktu. Anggaran biasanya berlaku untuk periode tertentu, seperti 1 tahun anggaran. Hierarki. Biasanya ada anggaran perusahaan secara keseluruhan dan anggaran departemen atau unit yang lebih terperinci. Yang ketiga, tujuan anggaran. Perencanaan membantu perusahaan merencanakan pengeluaran dan pendapatan di masa depan. Koordinasi, memastikan semua departemen atau unit dalam organisasi bekerja sama sesuai dengan tujuan perusahaan. Motivasi, dapat digunakan sebagai alat motivasi karena karyawan dan manajer berusaha mencapai target anggaran. Evaluasi kinerja, memungkinkan perusahaan menilai sejauh mana kinerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang keempat, jenis anggaran. Yang pertama, anggaran operasional. Merinci mengeluarkan sehari-hari dalam operasi bisnis, seperti anggaran penjualan, anggaran biaya produksi, dan lain-lain. Yang kedua, anggaran modal. Berfokus pada investasi jangka panjang, seperti anggaran perolehan aset tetap. Yang ketiga, anggaran kas. Mengelola aliran kas berusaha untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup. Yang keempat, anggaran fleksibel. Lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. Yang kelima, anggaran statis. Tetap dan tidak berubah selama periode anggaran. Dengan konsep dasar ini, anggaran membantu organisasi merencanakan, mengendalikan, dan mengukur kinerja keuangan mereka. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan antara anggaran dan penganggaran. Anggaran dan penganggaran adalah dua konsep terkait dalam manajemen keuangan, tetapi mereka memiliki perbedaan yang penting. Yang pertama, yaitu anggaran atau budget. Anggaran adalah rencana keuangan yang mencakup estimasi pendapatan dan pengeluaran untuk suatu periode waktu tertentu, biasanya tahun fiskal. Anggaran memberikan gambaran tentang beberapa besar uang yang akan masuk dan keluar dari suatu organisasi atau individu selama periode tertentu. Anggaran dapat digunakan untuk mengendalikan pengeluaran, merencanakan investasi, dan mengatur sumber daya keuangan. Yang kedua, penganggaran atau budgeting. Penganggaran adalah proses penyusunan anggaran. Ini mencakup aktivitas merinci rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan dimasukkan ke dalam anggaran. Penganggaran melibatkan pengumpulan data, peramalan keuangan, perencanaan alokasi sumber daya, dan membuat rencana keuangan yang lebih rinci. Tujuannya adalah menghasilkan anggaran yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengelola keuangan secara efisien.
Jadi, anggaran adalah hasil akhir dari proses penganggaran yang merupakan langkah-langkah perencanaan dan analis yang digunakan untuk membuat rencana keuangan. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan manajemen anggaran. Manajemen anggaran adalah proses perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pengeluaran keuangan sebuah organisasi atau entitas. Tujuannya adalah untuk memastikan dana yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif. Berikut penjelasan komponen utama dari manajemen anggaran. Yang pertama, perencanaan anggaran. Tahap awal dalam manajemen anggaran di mana organisasi merencanakan pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan untuk periode tertentu, biasanya 1 tahun. Ini mencakup penetapan tujuan keuangan dan alokasi sumber daya. Yang kedua, penganggaran. Proses alokasi dana ke berbagai departemen atau proyek sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Ini melibatkan penentuan anggaran operasional, anggaran modal, dan lainnya. Yang ketiga, pelaksanaan anggaran. Implementasi rencana anggaran yang telah disusun. Departemen atau proyek harus mengelola pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, pengawasan dan kontrol atau monitoring terhadap pengeluaran sesuai dengan anggaran. Identifikasi penyimpangan dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Yang kelima, evaluasi kinerja. Setelah periode anggaran berakhir, organisasi mengevaluasi kinerja keuangan untuk menentukan sejauh mana anggaran berhasil mencapai tujuannya. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki rencana anggaran di masa depan. Manajemen anggaran membantu organisasi mengelola sumber daya finansial dengan lebih baik, meminimalkan pemborosan, dan mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan perbedaan anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional dan anggaran keuangan adalah dua jenis anggaran yang digunakan dalam perencanaan keuangan perusahaan. Berikut perbedaan antara keduanya, yaitu yang pertama, anggaran operasional. Anggaran operasional fokus pada perencanaan dan pengendalian aktivitas hari-hari perusahaan, seperti produksi, penjualan, dan biaya operasional. Biasanya, anggaran operasional mencakup pengeluaran yang berkaitan dengan operasi inti perusahaan, seperti biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasional sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa operasi perusahaan berjalan efisien dan sesuai dengan rencana, serta mengukur kinerja departemen atau divisi tertentu. Yang kedua yaitu anggaran keuangan. Anggaran keuangan lebih bersifat umum dan mencakup seluruh aspek keuangan perusahaan, termasuk perencanaan pendanaan, investasi, dan pengelolaan sumber daya keuangan. Anggaran keuangan melibatkan perencanaan untuk pengelolaan arus kas, perolehan pinjaman, pengelolaan investasi, dan perencanaan dividen. Tujuannya adalah untuk memastikan kelangsungan keuangan perusahaan dan mengoptimalkan struktur modal serta penggunaan sumber daya keuangan. Dalam ringkasan, anggaran operasional lebih berfokus pada aspek operasional sehari-hari perusahaan. Sementara anggaran keuangan melibatkan perencanaan keuangan keseluruhan perusahaan, termasuk pendanaan dan investasi. Keduanya saling terkait dan merupakan alat penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Pertanyaan yang kelima, sebutkan dan jelaskan pengertian dan manfaat anggaran perusahaan. Anggaran penjualan adalah perkiraan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan atau produk atau jasa dalam periode tertentu. Anggaran ini penting dalam perencanaan bisnis dan keuangan. Berikut pengertian dan manfaatnya. Yang pertama, pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah proyeksi atau estimasi pendapatan yang diharapkan diperoleh dari penjualan produk atau jasa dalam periode waktu tertentu, seperti bulan, kuartal, periode, tahun ini.
Ini mencakup jumlah unit yang diharapkan terjual, harga jual per unit, dan total pendapatan penjualan. Yang kedua yaitu manfaat anggaran penjualan. Perencanaan keuangan, anggaran penjualan membantu perusahaan merencanakan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memenuhi target penjualan. Ini termasuk pengeluaran untuk produksi, pemasaran, dan inventarisasi. Yang B, pengawasan kinerja dengan membandingkan anggaran penjualan dengan realisasi penjualan aktual. Perusahaan dapat memantau kinerja dan mengidentifikasi penyimpangan. Ini membantu dalam pengambilan tindakan korektif jika penjualan tidak mencapai target. Yang C, penentuan dan tujuan. Anggaran penjualan membantu perusahaan menetapkan target penjualan yang realistis dan ambisius. Ini memberikan arah bagi upaya pemasaran dan penjualan. Yang D yaitu pengambilan keputusan. Anggaran penjualan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan strategis seperti alokasi sumber daya, pengembangan produk baru, dan perluasan pasar. Yang E yaitu evaluasi kinerja individu. Anggaran penjualan juga digunakan untuk menilai kinerja individu dalam departemen penjualan dan pemasaran. Ini dapat digunakan dalam proses penilaian kinerja dan insentif. Pentingnya anggaran penjualan dalam manajemen keuangan dan perencanaan bisnis tidak dapat diremehkan karena membantu perusahaan menjalankan operasional dengan lebih efisien dan efektif. Pertanyaan yang keenam. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam membuat anggaran penjualan. Dalam membuat anggaran penjualan, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa faktor utama dan penjelasannya. Yang pertama yaitu data historis. Melihat data penjualan historis sangat penting. Ini membantu dalam memahami tren penjualan masa lalu dan dapat menjadi dasar untuk proyeksi penjualan di masa depan. Yang kedua yaitu analis pasar. Memahami pasar dan pesaing adalah faktor kunci. Ini melibatkan penilaian pasar untuk mengetahui permintaan konsumen, tren industri, dan bagaimana perusahaan Anda bersaing di pasar. Yang ketiga yaitu target pasar. Menentukan target pasar yang spesifik dan menentukan beberapa besar potensi pasar dapat mempengaruhi proyeksi penjualan. Yang keempat yaitu promosi dan pemasaran. Perencanaan promosi dan strategi pemasaran harus dipertimbangkan karena ini dapat mempengaruhi beberapa efektif produk atau layanan Anda dalam menarik pelanggan. Yang kelima yaitu harga dan diskon. Menentukan harga jual dan kebijakan diskon adalah faktor penting dalam anggaran penjualan. Harga yang terlalu tinggi dan terlalu rendah dapat mempengaruhi volume penjualan. Yang keenam, kapasitas produksi. Mengingat kapasitas produksi perusahaan Anda adalah penting. Jika kapasitas produksi terbatas, maka anggaran penjualan harus disesuaikan. Yang ketujuh, musim dan tren. Mengidentifikasi faktor musiman atau tren yang dapat mempengaruhi penjualan. Bisa meningkatkan penjualan saat liburan atau saat tertentu dalam tahun. Yang kedelapan yaitu perubahan hukum dan peraturan. Faktor-faktor hukum atau regulasi yang berkaitan dengan produk atau industri Anda perlu dipertimbangkan dalam anggaran penjualan. Yang kesembilan yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi secara keseluruhan seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi juga mempengaruhi proyeksi penjualan. Yang ke-10 yaitu perubahan teknologi. Kemajuan teknologi bisa mempengaruhi cara pelanggan berbelanja dan berinteraksi dengan produk atau layanan Anda. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, perusahaan dapat membuat anggaran penjualan yang lebih akurat dan relevan untuk mengelola bisnisnya secara efektif. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.